Tim Cyber Polda Jatim menetapkan dua orang tersangka baru atas kasus video viral ajaran agama yang memperbolehkan seseorang bertukar istri jaminan surga. Menyusul Gus Samsudin, spiritualis kondang pengasuh Padepokan Nurzat Sejati Blitar, Jawa Timur pada Selasa 5 Maret. Sebelumnya, spiritualis yang gemar berjalan kemanapun tanpa alas kaki alias nyeker itu telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Subdit 5 Cybercrime di Treskrimsus Polda Jatim pada Jumat 1 Maret. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jatim Luhur Pambudi. Silakan rekan Luhur. Jadi tim Cyber Polda Jatim menetapkan dua orang tersangka baru atas kasus video viral ajaran agama yang memperbolehkan seorang bertukar istri jaminan surga menyusul Gus Samsudin, spiritualis kondang pengasuh Padepokan Nurzat Sejati Blitar Jatim pada Selasa kemarin. Sebelumnya spiritualis yang gemar berjalan kemanapun tanpa alas kaki alias nyeker itu telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik pada Jumat pekan lalu. Kesamsudin dijerat pasal 28 ayat 2 dan 3 Undang-Undang ITE dengan ancaman kurungan penjara paling lama 6 tahun karena diduga terlibat sebagai otak pembuatan konten video yang viral tersebut. Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Dirmanto menerangkan bahwasanya kedua tersangka itu berinisial FW 19 tahun warga Trenggalek Jawa Timur yang berperan sebagai kameramen dan FK 14 tahun warga Jawa Tengah yang berperan sebagai editor video. Jadi status hukum terhadap kedua tersangka baru itu menyusul tersangka Gus Samsudin itu ditetapkan oleh penyidik pada Senin tanggal 4 Maret kemarin. Mengenai motifnya, Gus Samsudin ternyata semacam produksi konten video tersebut bertujuan agar memperbanyak jumlah pengikut atau subscriber channel YouTube yang dikelolanya. Asalnya dengan bertambahnya jumlah subscriber, Gus Samsudin juga memperoleh keuntungan dari iklan AdSense YouTube secara keseluruhan mencapai nilai sekitar 100 juta rupiah. Selain itu, pembuatan konten video tersebut juga bertujuan akan meningkatkan pengaruh dan promosi layanan pengobatan tradisional yang sudah dikelola oleh Gus Samsudin beberapa tahun belakangan ini. Kedua tersangka baru itu juga dikenai pasal 28 ayat 2 dan 3 Undang-Undang ITE dengan ancaman yang sama, yakni di atas 5 tahun. Pihak Dirmanto kemarin juga menegaskan bahwasanya penyidik masih akan melakukan penyelidikan pengembangan lebih lanjut dengan memeriksa saksi lainnya untuk menyusul memperkonstruksi hukum atas dugaan pasal penistaan agama. Dan pihak Polda Jatim akan mengupdate informasi lebih lanjut mengenai hasil penyelidikan ini dan dalam waktu dekat akan disampaikan oleh pihak penyidik. Gus Samsudin kemarin di hari Selasa mengenakan pakaian tahanan saat digelandang oleh tim penyidik dari gedung unit 3 Cybercrime menuju ke gedung utama di Treskrimsus Polda Jatim sekitar pukul 16.25 Selasa sore kemarin. Gus tampak mengenakan kaos berwarna biru yang bertuliskan pola huruf berfont Kalibri warna oranye, bertuliskan tahanan di Tati Polda Jatim, dan cara penampilannya saja tampak tak seperti biasa. Dari segi ujung kepala, Gus Samsudin tampak mengenakan baju warna putih dengan rambut yang tak terurai seperti biasanya. Kali ini rambutnya diputar ke belakang tanpa rapi hingga menampakkan kedua daun telinganya secara jelas. Dan dia juga memakai celana pendek selutut berwarna hitam, namun yang aneh pada ujung kakinya yakni Gus Samsudin tak seperti biasanya tanpa geger atau tanpa alas kaki, tapi kali ini ya menggunakan alas sendal slop berbahan karet warna hitam. Saat ditanya mengenai alasannya Gus Samsudin memakai alasan hal tersebut, dan ternyata Gus Samsudin menjawab cukup ringan, ya ini bahasanya ia hanya sebatas menjalankan perintah yang disampaikan oleh penyidik kasusnya. Setelah langkah kakinya mulai mendekati pintu utama gedung tersebut, ternyata Gus Samsudin perlahan membuka dua lapis masker pada yang menutupi wajahnya, dan Gus Samsudin juga kemarin menjelaskan ketika berjalan. Tadi ketika di Keller itu, Gus Samsudin menyampaikan beberapa keterangan kepada awak media, bahwasanya dia mengaku rela atas proses hukum yang menyeret nama baiknya, dan ia menganggap bahwasanya ini semua merupakan jalan hidup yang diberikan oleh Tuhan, dan oleh karena itu ia harus rela untuk menerimanya dan menjalaninya sampai selesai. Bahkan dirinya juga secara gamblang mengaku senang bahwasanya mendapatkan penanganan hukum seperti saat ini, kami ditetapkan sebagai tersangka dan harus dipenjara. Saat ditanya mengenai alasannya mengapa senang di penjara, Samsudin kemarin mengungkapkan bahwasanya semua ini merupakan takdir dari Tuhan dan dirinya senang menjalani takdir yang dibuat oleh Tuhan tersebut. Kemudian saat disinggung mengenai penyesalan atas perbuatan yang menyeretnya di hadapan hukum seperti saat ini, Samsudin mengaku tidak menyesalinya
selama apa yang diperbuatnya ini bertujuan untuk dakwah. Demikian reportase kami, Mei, kembali ke studio. Iya, suruh Pak Polisi soalnya. Ada yang mau disampaikan, Gus? Ada yang mau disampaikan? Saya ridho dan saya ikhlas dengan apapun yang Allah berikan terhadap saya. Kalau ini memang yang terbaik, saya ridho karena ingin mendapatkan ridho Allah. Saya senang di penjara. Alasannya Gus senang gimana? Karena ini sudah menjadi takdir Allah. Ini sudah menjadi ketentuan Allah, maka saya ridho dengan apapun yang Allah berikan terhadap saya. Gak ada penyesalan, Gus? Di sini ada dua hal yang menjadi informasi perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Yang pertama bahwa ada penambahan 2 tersangka baru terkait dengan konten Saudara Samsudin. Yang pertama adalah kameramen atas nama inisial FB. Kemudian yang satu lagi adalah editing, video editing, editor videonya atas nama FK ya. Kemudian satu hal lagi yang perlu kami sampaikan bahwa selain Saudara Samsudin ini bertujuan untuk menaikkan subscribernya, juga Saudara Samsudin ini membuat konten tersebut berharap supaya tempat pengobatan dia di Blitar itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.